Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan reading dengan tema, energi kamu terpancar kuat, membuatnya tak berdaya. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa reading ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat reading ini, kemungkinan besar ini memang ditujukan untukmu. Untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja kontak nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Harga mulai dari 35.000. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama, kamu mendapatkan kartu Three of Cups Reversed. Di kartu kedua, kamu mendapatkan kartu Ace of Swords Reversed. Dan di kartu terakhir, kamu mendapatkan kartu The Lovers. Energi yang kamu pancarkan sangat kuat, seakan memiliki daya tarik magnetis yang dapat menarik perhatian dan emosi orang-orang di sekitarmu. Namun tak jarang, kekuatan ini dapat membuatnya merasa tak berdaya. Energi ini mengalir dengan cara yang kadang tidak disadari, berinteraksi dengan perasaan dan emosinya secara langsung. Hal ini tercermin dalam kartu Three of Cups Reversed, yang menggambarkan suasana ketegangan dan disfungsi dalam hubungan kalian. Dalam banyak tradisi tarot, Three of Cups biasanya melambangkan perayaan, kebahagiaan, dan solidaritas di antara teman-teman dan orang-orang terkasih. Namun, ketika kartu ini muncul dalam posisi terbalik, ia mengindikasikan bahwa ada halangan yang mengganggu momen-momen bahagia ini. Ketegangan yang dirasakan tidak hanya menciptakan perasaan cemburu atau ketidakpuasan, tetapi juga menghalangi kesempatan untuk merayakan kebersamaan dengan sepenuh hati. Ketika seharusnya kalian berbagi tawa, cerita, dan kebahagiaan, justru muncul rasa tidak nyaman yang mengganggu. Situasi ini seringkali diperburuk oleh adanya interaksi dengan pihak ketiga, baik itu teman, keluarga, atau rekan kerja, yang bisa menambah ketegangan dalam hubungan kalian. Mungkin ada komentar yang tidak sensitif dari orang lain, atau kebisingan luar yang membuat kalian sulit untuk fokus satu sama lain. Ketidakpastian dan ketidakjelasan ini menciptakan ketegangan emosional yang menghalangi keintiman yang seharusnya terjalin. Lebih dari itu, konflik yang muncul bisa jadi berkaitan dengan isu-isu yang belum terpecahkan di masa lalu. Ini bisa berupa kesalahpahaman yang belum terselesaikan, harapan yang tidak terpenuhi, atau bahkan rasa sakit dari pengalaman buruk sebelumnya yang mempengaruhi cara kalian berinteraksi satu sama lain. Akibatnya, setiap momen kebersamaan yang kalian habiskan terasa kurang berarti, seolah-olah terperangkap dalam bayang-bayang perasaan negatif yang menutupi keindahan hubungan yang ada. Kalian berdua mungkin merasa terasing, meskipun secara fisik berada dalam satu tempat. Ketika komunikasi tidak berjalan lancar, perasaan frustrasi dan ketidakpuasan dapat semakin mendalam, menciptakan jurang emosional yang semakin melebar antara kalian. Dalam konteks ini, penting untuk menyadari bahwa setiap ketegangan dalam hubungan bukanlah sekadar masalah yang muncul begitu saja. Itu adalah manifestasi dari perasaan dan harapan yang belum terungkap. Ketika kalian menghadapi ketegangan ini, ada kecenderungan untuk menarik diri atau bahkan menghindari percakapan yang sulit. Namun, ini justru dapat memperburuk keadaan, karena perasaan tidak terungkap dapat menumpuk dan menciptakan bom waktu yang siap meledak. Kartu Ace of Swords Reversed menegaskan adanya ketidakjelasan dalam komunikasi di antara kalian. Dalam banyak kasus, kartu ini melambangkan potensi baru untuk berpikir dan berkomunikasi secara jernih. Tetapi dalam posisi terbalik, ia menandakan kebingungan, ketidakpastian, dan kemungkinan salah pengertian. Pikiran dan perasaan masing-masing terombang-ambing, sehingga sulit untuk menemukan cara yang tepat untuk mengekspresikan diri. Ketika komunikasi menjadi terhambat, muncul risiko kesalahpahaman yang dapat memperburuk konflik yang sudah ada. Kalian mungkin merasa terpaksa untuk berkata sesuatu hanya untuk mengisi kekosongan, tanpa benar-benar memahami dampak dari kata-kata itu. Sebaliknya, ada kemungkinan juga bahwa dia merasa tertekan untuk menyenangkanmu, sehingga mengorbankan perasaannya sendiri demi menjaga keharmonisan yang semakin rapuh. Ketika ungkapan ini tidak dipikirkan dengan matang, dampaknya bisa menyakitkan dan berpotensi menyakiti satu sama lain. Rasa sakit ini tidak hanya datang dari kata-kata yang terlontar, tetapi juga dari ketidakmampuan untuk menyampaikan perasaan yang sebenarnya. Namun, meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, kartu Two of Cups memberikan harapan dan menunjukkan potensi untuk rekonsiliasi yang dalam. Kartu ini mencerminkan cinta dan ikatan yang masih menyala di antara kalian, sebuah cahaya kecil yang dapat menjadi panduan dalam kegelapan.
Ini adalah saat-saat ketika kedekatan emosional masih bisa dirasakan, bahkan di tengah kesulitan. Kalian memiliki kesempatan untuk membangun kembali kepercayaan dan pengertian satu sama lain, asalkan ada keinginan untuk berusaha. Keduanya memiliki kekuatan untuk memperbaiki keadaan jika bersedia untuk saling mendengarkan dan memahami. Cinta yang tulus akan selalu menemukan jalan untuk bertahan meskipun ada banyak rintangan. Dalam proses ini, sangat penting untuk menciptakan ruang yang aman dan nyaman, di mana dia merasa bisa berbicara tanpa merasa dihakimi atau tertekan. Menciptakan ikatan yang kuat juga melibatkan kemampuan untuk saling mendukung dalam menghadapi masalah, baik secara individu maupun sebagai pasangan. Ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa kamu bersedia berjuang bersama untuk menyelesaikan konflik, bukan berusaha saling menyalahkan atau menghindar dari masalah. Kesediaan untuk berbicara dari hati ke hati dengan ketulusan dan empati adalah kunci untuk membangun kembali rasa saling percaya dan memahami. Mungkin ada saat-saat di mana kamu merasa frustrasi, tetapi mengungkapkan perasaan itu dengan cara yang konstruktif akan membantu menciptakan suasana yang lebih mendukung. Saling mendukung dan memberikan penguatan positif akan memperkuat ikatan kalian, memberikan rasa aman bahwa kalian saling memiliki dan peduli satu sama lain. Ketika momen-momen bahagia kembali hadir, baik itu melalui tawa, diskusi yang mendalam, atau pengalaman baru yang kalian bagi, hal ini akan memperkuat rasa kebersamaan yang telah dibangun. Merayakan pencapaian kecil yang mungkin terlewatkan sebelumnya akan menambah rasa kedekatan dan menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, kebahagiaan tetap ada di depan mata. Dengan cara ini, setiap tantangan yang dihadapi bisa menjadi peluang untuk pertumbuhan dan kedekatan yang lebih dalam. Namun, perjalanan ini bukan hanya tentang mengatasi rintangan bersama. Ini juga tentang bagaimana kalian bisa berkembang sebagai individu dalam hubungan tersebut. Masing-masing dari kalian membawa kekuatan dan kelemahan, dan penting untuk saling menghargai perbedaan tersebut. Ketika kamu mendukungnya dalam mencapai tujuannya, dia juga akan lebih cenderung untuk mendukung impianmu. Dengan memperhatikan dan menghargai kontribusi satu sama lain, kalian dapat membangun dasar yang lebih kuat untuk masa depan yang lebih cerah. Ketika hubungan berkembang, ada baiknya untuk tetap saling berbagi visi dan harapan untuk masa depan. Diskusikan bersama tentang apa yang kalian inginkan dan impikan dalam hubungan ini. Ini tidak hanya akan membantu memperjelas arah yang ingin kalian ambil, tetapi juga meningkatkan rasa komitmen dan tanggung jawab satu sama lain. Dengan memahami visi masing-masing, kalian dapat menyusun langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan bersama, sehingga menciptakan rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap hubungan ini. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan mengadakan pertemuan rutin, di mana kalian bisa saling berbagi pemikiran dan perasaan, serta memperbarui satu sama lain tentang pencapaian dan tantangan yang dihadapi. Ini juga memberikan kesempatan untuk mengevaluasi hubungan secara berkala, memastikan bahwa keduanya tetap berada di jalur yang sama. Ketika hubungan menjadi lebih dalam dan lebih bermakna, penting untuk menjaga elemen kejutan dan keajaiban. Melakukan hal-hal kecil untuk satu sama lain, seperti memberikan perhatian pada detail kecil atau merencanakan kegiatan spesial, bisa sangat berpengaruh dalam memperkuat ikatan kalian. Cobalah untuk menciptakan momen-momen tak terlupakan yang akan dikenang seumur hidup, dan yang dapat menghidupkan kembali semangat kebersamaan yang mungkin sempat pudar. Saat kalian berbagi pengalaman baru, rasa keterikatan emosional akan semakin mendalam, menciptakan fondasi yang lebih kokoh untuk masa depan. Kamu adalah bagian penting dari perjalanan ini. Dengan usaha dan komitmen yang tulus, hubungan kalian dapat berkembang menjadi sesuatu yang luar biasa. Dalam prosesnya, pastikan untuk tidak kehilangan diri sendiri. Tetaplah menjadi pribadi yang kamu inginkan, yang mampu memberikan cahaya bagi hubungan ini. Setiap langkah kecil yang diambil dengan penuh kasih sayang dan pengertian akan membawa kalian lebih dekat, membuat hubungan ini menjadi fondasi yang kokoh untuk masa depan yang penuh cinta, kedamaian, dan kebahagiaan. Ketika kalian mengalami masa-masa sulit, ingatlah untuk selalu mencari sisi positif dari situasi tersebut. Tantangan yang dihadapi bersama dapat menjadi batu loncatan untuk pertumbuhan dan pematangan hubungan. Ketika kalian berhasil melalui kesulitan bersama, rasa saling menghargai dan memahami akan semakin kuat. Ini juga akan membuat kalian lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan.
Cobalah untuk melihat setiap rintangan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, baik secara individu maupun sebagai pasangan. Sebagai penutup, penting untuk mengingat bahwa cinta adalah perjalanan yang terus berkembang. Setiap hari memberikan kesempatan baru untuk memperkuat ikatan kalian. Seiring berjalannya waktu, hubungan ini akan mengalami pasang surut. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kalian memilih untuk menghadapinya. Komitmen untuk saling mendengarkan dan menghargai perasaan satu sama lain adalah kunci untuk membangun fondasi yang kuat. Kalian harus berusaha menciptakan ruang aman di mana setiap perasaan, harapan, dan kekhawatiran dapat diungkapkan tanpa rasa takut akan penilaian. Dengan cara ini, meskipun ada kesulitan, kalian tetap bisa saling mendukung dan memahami satu sama lain. Menjadi rentan di hadapan satu sama lain bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Saat kalian bersedia untuk membuka diri, berbagi kekhawatiran dan ketakutan, ini akan memperdalam kedekatan emosional. Seringkali kita merasa perlu untuk menunjukkan sisi kuat kita, tetapi dalam kenyataannya, menunjukkan kerentanan dapat membuka jalan bagi keintiman yang lebih dalam. Kartu The Lovers dalam tarot adalah simbol dari pilihan dan hubungan yang kuat. Kartu ini mengingatkan kalian bahwa cinta sejati adalah tentang memilih satu sama lain setiap hari, meskipun dalam keadaan yang sulit sekalipun. Kalian bisa mulai dengan menciptakan waktu berkualitas bersama. Luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang kalian nikmati, baik itu memasak, menonton film, atau berjalan-jalan. Pengalaman bersama ini bisa menjadi jembatan untuk memperkuat komunikasi dan saling memahami. Selama momen-momen ini, kalian bisa mendiskusikan topik-topik yang lebih dalam, berbagi tentang harapan dan impian masing-masing, serta bagaimana kalian bisa saling mendukung untuk mencapainya. Sementara kalian berusaha memperbaiki hubungan, jangan lupakan pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidupmu sendiri. Menghargai diri sendiri, memahami kebutuhanmu, dan menetapkan batasan yang sehat juga sangat penting. Jangan biarkan hubungan mengorbankan identitas dan kebahagiaanmu. Ketika kamu merasa kuat dan utuh, kamu akan lebih mampu memberikan dukungan yang tulus kepada pasanganmu. Ini juga akan mendorong dia untuk melakukan hal yang sama, menciptakan ruang di mana keduanya bisa berkembang sebagai individu sekaligus sebagai pasangan. Saat kalian terus berkomunikasi dan saling mendukung, mulailah merencanakan masa depan bersama. Diskusikan tentang harapan kalian untuk hubungan ini dalam jangka panjang. Apa yang kalian inginkan untuk masa depan? Mungkin kalian bisa berbicara tentang impian untuk memiliki rumah bersama, memulai keluarga, atau bahkan mengejar tujuan karir yang saling mendukung. Ketika kalian memiliki visi yang sama, ini akan menjadi pendorong kuat untuk bergerak maju bersama. Rencanakan langkah-langkah konkret yang bisa kalian ambil untuk mewujudkan impian tersebut. Ini bisa berupa tindakan kecil seperti mengatur anggaran bersama atau keputusan besar seperti merencanakan perjalanan. Proses ini tidak hanya akan memperkuat ikatan kalian, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap hubungan ini. Saat perjalanan ini berlangsung, jangan ragu untuk menghadapi ketidakpastian. Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan mungkin akan ada tantangan yang tidak terduga di depan. Namun, dengan saling mendukung dan berkomunikasi dengan terbuka, kalian akan lebih mampu mengatasi apapun yang datang. The Wheel of Fortune dalam tarot mengingatkan kita bahwa kehidupan selalu berputar dan setiap kesulitan akan digantikan oleh momen-momen bahagia yang baru. Jadi, sambut setiap perubahan dengan sikap positif dan bersyukur atas pengalaman yang membentuk diri kalian. Ketika perasaan keraguan mulai muncul, ingatlah alasan kalian jatuh cinta satu sama lain sejak awal. Apa yang membuat hubungan ini istimewa? Apa kenangan yang telah kalian ciptakan bersama yang membuat kalian tersenyum? Mengingat kembali, momen-momen bahagia ini dapat membantu menguatkan cinta yang ada dan mengarahkan kalian kembali pada inti dari hubungan ini. Selain itu, penting untuk membangun kebiasaan positif dalam hubungan kalian. Ini bisa berupa cara-cara kecil untuk menunjukkan kasih sayang dan perhatian. Misalnya, tulis catatan kecil untuk satu sama lain, atau berikan pujian secara teratur. Tindakan-tindakan kecil ini dapat memiliki dampak besar pada hubungan kalian. Ketika kalian memperlihatkan cinta dan dukungan satu sama lain, rasa saling percaya akan semakin kuat. Mengintegrasikan kebiasaan positif ini ke dalam rutinitas sehari-hari akan membantu menciptakan atmosfer yang penuh cinta dan dukungan.
Saat hubungan kalian tumbuh, begitu pula kemampuan untuk saling memahami dan merespons kebutuhan satu sama lain. Kebiasaan positif tidak hanya memperkuat hubungan, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk masa depan yang bahagia bersama. Akhirnya, ingatlah bahwa setiap perjalanan memiliki tantangan dan keindahannya sendiri. Dengan saling menghargai dan mendukung, kalian memiliki kekuatan untuk mengatasi setiap kesulitan yang datang. Membangun hubungan yang sehat dan bahagia adalah usaha yang memerlukan kerja keras dan komitmen dari kedua belah pihak. Namun, hasilnya akan sangat berharga. Ikatan yang kuat, cinta yang tulus, dan masa depan yang cerah. Dengan semua yang telah kalian lalui dan pelajari, kalian akan semakin mendalam dalam memahami satu sama lain. Teruslah terbuka untuk belajar dan tumbuh bersama. Dengan pendekatan yang penuh kasih dan pengertian, hubungan kalian akan berkembang menjadi sesuatu yang tidak hanya bertahan, tetapi juga mekar dalam setiap tahap perjalanan hidup yang kalian jalani bersama. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku sangat menghargai waktu yang kamu luangkan untuk menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten menarik selanjutnya. Jika kamu merasa resonan dengan pesan hari ini, klaim angka 5555 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kesuksesan selalu menyertai langkahmu.